Oke, selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi bersama Mince Friska. Sore hari ini kita bakal belajar seputar fundamental. Semoga tidak akan nambah bikin lapar buat yang lagi puasa, karena kita bakal belajar tentang all about value investing dan fundamental. Nanti bareng ada Mas Bayu namanya. Dia dari IDX Bengkulu. Nih yang dari Bengkulu mana aja? Kita bakal sharing-sharing sama IDX Bengkulu, Mas Bayu seputar fundamental. Bentar, Mince undang dulu ya, Mas Bayu. Fundamental. Semoga puasanya masih pada lancar semua ya. All about fundamental. Bentar, kita pin komen dulu ya. Ya, kita panggil Mas Bayu. Mas Bayu di mana? IDX Bengkulu sepertinya belum online. Sebentar ya, kita sambil nunggu IDX Bengkulu. Ini hari ini lagi pada cuan? Udah ada yang cuan atau ada yang masih ambiar? Masih ada yang nanya hari gini main saham itu sama nggak dengan judi? Aduh, sepertinya belum baca highlight 1 sampai 13 ya. Sebentar, kita lagi nunggu Mas Bayu join. Mas Bayu, IDX Bengkulu di manakah? Yang lagi masak, saya juga lagi masak, kompornya masih nyala ya. Ya, sambil dipantau-pantau sebentar ya. 30 menit ke depan lah. Horas Kafriska, oh dari Medan ini. Pas banget aku dari Bengkulu. Ya, ke anaknya nangis. Nggak nangis kok, si bayi lagi aman sama Mimin ya. Jadi kita gantian, kalau Mimin live ya sama Mince, Mince live ya sama Mimin. Aduh, ambiar banget, merah. Sabar ya. Oke. Masuk, kita nanti turn off comment ya. Aduh, ke decline. Sebentar, IDX Bengkulu. Ambiar KB, sabar, yang ambiar sabar, yang cuan jangan lupa. Makin sedekahnya makin banyak. Nah, ini dia Mas Bayu. Halo, assalamualaikum Mas Bayu. Waalaikumsalam Mbak Friska, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabar di Bengkulu Mas Bayu? Aman Mbak, Alhamdulillah ya. Jadi walaupun kita lagi berada di tengah-tengah corona, jangan sampai membuat mood kita merana gitu ya. Apa cakep nih pantunya. Iya Mas Bayu, nih barusan aku udah kenalin ke teman-teman ngerti saham, tapi mungkin lebih afdolnya Mas Bayu ta'arufan dulu dengan teman-teman ngerti saham, Mas. Sekilas nih tentang Mas Bayu. Oke, ta'arufan ini perkenalan ya. Ya. Baik. Karena kalau saya menanggapi ta'aruf ini beda lagi ceritanya ya. Oke. Oke, jadi ta'aruf perkenalan bukan ta'aruf nyari jodoh ya. By Ya, the way, kita udah punya jodoh nih di rumah ya. Oke. Nah, sobat ngerti saham dan sobat IDX sekalian ya, perkenalkan nama saya Bayu Saputra dari IDX Bengkulu ya. Jadi topik kita kali ini kita akan membahas tentang fundamental basic ya Mbak Friska ya. untuk 30 menit ke depan. Jadi insya Allah nanti juga nih Mbak Friska, nanti di akhir sesi saya akan bertanya ya kepada sobat sekalian, yang bisa menjawab akan kami berikan door prize berupa pulsa ya, Wah, sebesar 20.000 untuk 3 orang nanti. Ya lumayan. kecil-kecilan tapi untuk happy-happy lah ya. Oke. Oke, siap pada mantengin ini ya teman-teman ya. Lumayan 20.000 jadi kuota internet di masa-masa WFH gini ya. Oke, Baik. Mas Bayu. Ini aku turn off commenting dulu teman-teman ya, biar kita fokus belajarnya dulu. Kita sharing-sharing santai aja, biar nggak bikin lapar banget di sore hari ini. Nah, Mas Bayu bicara soal Udah mau buka nih ya, sejaman lagi ya. Bengkulu jam berapa buka? Maghrib jam 6. Sama, sekitar 6.15 ya, 6.10, 6.15. Oh, malah lebih ya, duluan di Tangerang memang.
Oh, di Tangerang ya duluan ya. Iya Iya. benar karena lebih lebih timur ya Tangerang. Iya. Nah, ini Hmm. bicara fundamental nih Mas Bayu, ini emang sangat menarik karena seputar saham pasti ya nggak jauh-jauh dari fundamental. Apalagi buat teman-teman di sini kebanyakan pemula dan mereka masih banyak, walaupun Mimin udah sering nulis tentang fundamental, tapi tetap aja mereka tuh selalu aja masih nanya-nanya terus. Nah, kalau dari pandangan Mas Bayu sendiri selama kenal dengan dunia pasar modal, by the way dari tahun berapa Mas Bayu kenal ini industri pasar modal? Sebelum ke fundamental. Oke, jadi betul-betul fokus ya. Kalau kenal sih sebenarnya udah semenjak awal kuliah dulu. Oh, Cuman memang fokus itu sejak tahun 2015 ya Mbak Friska ya. oke. Jadi mendalami betul itu sekitar 5 tahun yang lalu. Iya. Mbak Oke. Friska kayaknya udah lebih lama ya. Loh, enggak. Di pasar modal enggak ada yang saling lama. Oke. Ini semua belajar semua. Oke, balik ke topik nih. Fundamental tuh menarik. Aku pribadi juga tipikal yang masih mau belajar terus tentang fundamental karena basically dulu aku teknikalis banget Mas Bayu. Jadi selalu Ya, excited setiap yes. ada orang yang mau sharing tentang fundamental. Yang basic-basic dulu Mas Bayu buat seorang investor pemula, itu apa aja sih poin-poin dari sisi fundamental yang perlu teman-teman di sini mereka tahu kayak gitu? Oke, baik, Mbak Friska. Jadi kita membicarakan mengenai saham ini perlu yang namanya analisa ya, analisa saham. Nah, Tuh. kalau yang biasanya dilakukan oleh investor ya, itu ada dua analisa. Seperti tadi Mbak Friska katakan ada analisa fundamental dan ada analisa teknikal nih. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih agak bingung membedakan yang dua ini, jadi saya punya analogi nih. Jadi analoginya itu kalau analisa fundamental itu seperti kita sedang ingin melamar atau nembak seorang gadis. Ini Woi. kalau saya cowok gitu ya. Nah, jadi contoh ada yang nanya, baik, lo pilih si dia alasannya kenapa? Karena dia misalnya baik, cantik, ramah. Nah ini tiga indikator tadi itu adalah indikator analisa fundamental. Jadi what to buy. Kenapa saya milih dia? Itu saya menggunakan analisa fundamental ya. Nah, pertanyaan berikutnya nih guys, ya. Pertanyaan berikutnya, kapan mau melamar si dia? Kapan mau nembak si dia gitu ya, momentumnya. Jadi, saya misalnya nembak si dia misalnya pada saat di restoran lagi makan berdua dengan keluarganya misalnya gitu ya. Nah, ini disebut momen ini analisa teknikal. Ya, Wah. jadi ini analoginya seperti itu. Ini biar pada ngeh semua ya. Biasanya kan anak anak muda nih masalah perjodohan biasanya cepat gitu ya Mbak saya. Nah, jadi analisa fundamental, what to buy, dan teknikal, when to buy ya teman-teman sekalian. Jadi sangat penting bagi kita semuanya untuk menguasai yang namanya analisa fundamental. Karena analisa fundamental ini akan menentukan nanti saham tersebut bagus untuk kita milikin atau enggak. Karena saham yang bagus secara fundamental itu cocok untuk ditradingkan, cocok juga untuk disimpan jangka panjang ya. Jadi trading bisa, disimpan juga bisa. Nah, sedangkan kalau saham-saham yang fundamentalnya kurang bagus atau nggak bagus sama sekali, ini kurang cocok untuk kita simpan jangka panjang. Nah, apakah itu bisa ditradingkan atau enggak? Boleh-boleh aja. Tapi untuk jangka panjang ini perlu kita mereview kembali, begitu ya Mbak Fris ya. Oke. Nah, kemudian kita ya. Baru dapat nih saya nih. Oke. Nah, kemudian kalau analisa fundamental sendiri ya, biasanya kita menggunakan 3 analisa, yakni yang pertama kita menganalisa makroekonominya dulu ya, Mbak Friska ya. Jadi makroekonomi ini ada beberapa poin yang perlu kita cermati di dalamnya. Nah, salah satunya adalah PDB, pertumbuhan ekonomi Indonesia. Baik. Nah, kalau misalnya nih teman-teman sekalian, PDB atau pertumbuhan ekonomi Indonesia melajunya itu positif ya atau bagus. Nah, ini maka indikasi terhadap pergerakan harga saham itu juga positif. Jadi seiring berkembangnya pertumbuhan ekonomi kita, maka daya beli masyarakat kita itu akan meningkat. Nah, dan juga emiten-emiten kita itu juga bakalan jor-joran dalam melakukan penjualan. Otomatis ya kinerja atau profit perusahaannya itu juga akan naik ya. Nah, jadi kita lihat dulu pertumbuhan Indonesia ya ekonominya apakah positif atau malah menurun nih.
Kalau positif ya, apalagi berturut-turut selalu positif, maka ini indikasi baiknya kita masuk ya di investasi saham. Tapi kalau negaranya itu lagi minus, ya misal seperti kayak kemarin China gitu ya, Tiongkok itu sampai minus loh 6%. Nah ini maka momentum untuk masuk kayaknya dipending dulu. Ya, jadi tunggu dulu sampai kondisinya benar-benar membaik gitu ya. Nah kemudian indikator yang kedua nih Mbak Friska adalah indikator inflasi. Nah, inflasi ini ya tau lah ya. Jadi kalau misal teman-teman nih ditanya nih, kira-kira bagusan deflasi atau inflasi? Oh, komennya dimatiin ya. Oke, komennya dimatiin. Jadi jadi nggak bisa langsung gini ya dijawab. Jadi sebenarnya dua-duanya ini kan ada konsekuensinya ya. Kalau inflasi berarti kan istilahnya mata uang kita nyusut gitu ya. Nominal mata uang kita nyusut. Tapi kalau deflasi artinya harga barang pada turun. Kebalikannya inflasi. Nah, kalau deflasi ini seperti kasus di beberapa daerah termasuk Bengkulu tahun lalu ya atau 2 tahun lalu itu gara-gara sawit anjlok nih Mbak Friska. Di Bengkulu kan mayoritas itu petani sawit. Yes. Jadi kalau sawit harganya anjlok, masyarakat di Bengkulu itu daya belinya berkurang. Iya. Nah, otomatis kan terjadi deflasi tuh. Nah, harga barang turun untuk menyesuaikan daya beli masyarakat. Ini bagus nggak? Enggak. Ya, jadi kalau deflasi sebenarnya nggak bagus juga. Nah, kalau inflasi gimana? Nah, kalau inflasi sebenarnya selama itu terukur ya, di bawah 10% biasanya, itu masih bagus. Jadi ada indikasi bahwa daya beli masyarakat kita meningkat ya, makanya terjadi inflasi. Nah, seperti di Indonesia ini kan sangat terukur, inflasinya sekitar 2-3% saja. Jadi dibandingkan dengan negara-negara lain nih teman-teman, Indonesia kita tercinta itu sangat jago banget gitu ya untuk menahan laju inflasi, bahkan nggak deflasi juga loh. Jadi ini patut kita apresiasi loh ya. Nah, jadi kalau inflasi sudah melambung tinggi, nah ini mungkin indikasi saatnya kita wait and see dulu, jangan dulu masuk gitu ya. Karena kalau inflasi lajunya nggak terkendali, maka emiten kita juga akan kesusahan dalam melakukan produksi ya. Jadi harga barangnya, cost of goods sales-nya juga meningkat ya. Nilai HPP ya, biaya produksinya juga akan meningkat, sehingga akan menekan nanti namanya profit perusahaan tersebut. Nah, Indonesia gimana nih saat ini? Masih aman-aman aja inflasinya, Mbak. Iya, jadi tepuk tangan dulu dong buat Indonesia tercinta gitu ya. Oke. Nah, kemudian yes. Nah, kemudian yang perlu juga kita perhatikan dari makroekonomi ini, yakni tingkat bunga. Nah, tingkat bunga ini sangat penting juga. Kenapa? Karena kalau tingkat bunga kita itu terlalu tinggi ya, maka yield atau harapan investor itu semakin tinggi juga terhadap pasar saham. Jadi contoh misal nih, teman-teman, kalau kita berbicara investasi yang resikonya rendah itu kan di deposito ya. Itu sekitar 6-7%. Nah, kalau tiba-tiba deposito naik jadi 10% nih, sedangkan saham cuma bisa ngasih 8%, kira-kira teman-teman milih yang mana? Milih deposito pasti, karena istilahnya hampir bisa saya katakan pastilah, karena tiap tahun kan kita dapat hasilnya, karena didiamkan doang dapat. Nah kalau saham kan godaannya banyak gitu ya Mbak ya, Mbak Friska pasti lebih tahu ya, godaannya banyak. Kalau naik gitu ya, ini jual nggak ya, kalau turun ini beli nggak ya gitu, jadi godaannya banyak. Resikonya juga lumayan ya, kalau kita tidak bisa menganalisa, ini resikonya juga lumayan cukup tinggi gitu. Jadi baiknya adalah pada saat tingkat bunga kita itu terkendali. Kok kalau begitu minus lebih bagus dong? Enggak juga. Karena kalau suku bunga kita minus, maka orang asing itu tidak akan menanamkan modalnya ke Indonesia. Tidak akan ada namanya dana asing. Nah, teman-teman, ada yang namanya neraca perdagangan ya. Nah, salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi defisit neraca perdagangan itu adalah dengan mendatangkan dana atau pemodal asing dari luar ke Indonesia. Misal, pemerintah menerbitkan kan kemarin obligasi ya. Menerbitkan obligasi kan tujuannya agar dana asing bisa masuk. Nah, kalau misalnya obligasinya, kupon obligasinya itu minus, kira-kira orang asing mau masuk nggak? Nggak bakalan. Itu namanya kan sedekah, bukan investasi. Nah, jadi pemerintah kita betul-betul ini
ekstra kerja banget. Jadi kalau tingkat bunganya ketinggian, maka pasar sahamnya nggak menarik. Tapi kalau tingkat bunganya terlalu rendah, maka defisit neraca perdagangannya nggak bisa ketutup. Jadi membalanskan antara kedua ini, ya. Dan saya lihat di pemerintahan kita ini masih sangat oke, ya, neraca perdagangan kita walaupun memang defisit tapi nggak terlalu defisit banget lah seperti negara-negara yang lain seperti itu, ya. Dan juga tingkat bunga kita masih sangat cukup tinggi malah kalau dibandingkan negara-negara maju, ya. Suku bunga kita masih terbilang tinggi. Oke, jadi Indonesia secara overall saya rasa masih sangat aduhai untuk kita melakukan investasi di situ, ya. Nah, ada yang nanya nih Mbak Friska, ini gimana nih, kan ekonomi Indonesia anjlok gara-gara corona. Iya. Ya kan, anjlok gara-gara corona. Nah, gimana nih? Oke, teman-teman. Prediksi Bank Indonesia, ya, ekonomi kita nanti di tahun ini di bawah 2,6%. Ya. Sekitar itu kalau nggak salah, ya, di bawah 2,26%. Nah, kalau kita lihat negara-negara lain, itu bukannya di bawah 2,6, di bawah 0 malah. Ya, seperti Tiongkok di bawah 0. Jadi negara kita dibanding negara-negara besar lainnya, negara-negara yang Asia Tenggara malah, itu kita masih sangat oke banget. Jadi saya rasa kalau teman-teman pengen masuk, mungkin ini saatnya masuk, tapi dicicil dulu, jangan langsung tiba-tiba all out gitu ya investasinya. Nah, itu Mbak Friska mungkin kalau untuk mengukur makroekonomi bagus atau enggak gitu ya. Jadi tadi ada poin-poinnya. Nah, kemudian nih ada analisa fundamental yang kedua, itu analisa industri. Oke, jadi analisa industri, betul. Industri, oke. Betul, jadi makro, kemudian industri. Nah, kita menganalisa industri misalnya nih, zaman corona ini kira-kira apa sih yang bakalan eksis? Nah, pasti jawabannya adalah salah satunya konsumer. Ya, konsumer, ya, makan makanan, sabun, hand sanitizer misalnya, and then ada obat-obatan. Nah, jadi selama ekonomi kita masih masih terdepresiasi gara-gara corona ini, maka paling tepat sebenarnya kita investasi ke saham-saham yang defensif, Mbak Priska. Saham defensif ini yang tadi, yang ada krisis atau nggak ada krisis, orang tetap pakai produknya. Ya, nggak mungkin kan tiba-tiba ada corona, orang mogok mandi, nggak mau pakai sabun Lifebuoy-nya Unilever misalnya, gitu ya. Nah, beda lagi Mbak, kalau misalnya ekonomi kita sudah membaik. Nah, kalau ekonomi kita sudah membaik, maka pilihannya bisa berubah nih, setengahnya mungkin bisa berubah. Kita masuk ke saham-saham yang growth stock, ya. Jadi kalau tadi ekonomi lagi nggak bagus, ya, kurang bagus, ke saham defensif. Tapi kalau ekonomi sudah bagus, ya, kita bisa beralih ke saham-saham yang growth stock. Beralih bukan berarti beralih semuanya, ya, ini bisa dijadikan diversifikasi nantinya. Oke, jadi itu dia analisa industri yang perlu kita lihat, ya. Kita sesuaikan kondisinya saat ini. Nah, yang terakhir Mbak Friska untuk menilai saham ini under value atau enggak, ya, yang terakhir adalah analisa perusahaan. Nah, ini yang paling complicated nih kayaknya. Jadi guys, sebenarnya nganalisa laporan keuangan, nganalisa perusahaan itu nggak harus backgroundnya ekonomi loh. Jadi cukup Anda buka rekening saham, itu kan di aplikasinya ada lengkap, ya, tinggal pencet-pencet nanti muncul semua tuh rasio keuangan. Paling tinggal ini maksudnya apaan sih, ya. Jadi yang paling pertama nih, sebelum saya masuk ke rasio keuangan, teman-teman, yang paling penting adalah GCG perusahaannya, Good Corporate Governance-nya. Jadi walaupun perusahaannya cantik bagaimanapun, ya, laporan keuangannya bagus banget, tapi kalau dia melaporkan laporan keuangannya sering telat ke Bursa Efek, kemudian juga dia pernah di sidang, ya, di pengadilan misalnya karena kasus penyuapan, korupsi dan sebagainya, waduh, udah deh, itu selesai masalahnya, ya. Jadi kalau GCG perusahaannya nggak bagus, manajemennya misalnya korup atau manajemennya nggak transparan, nah ini udah tutupin pintu aja deh. Walaupun sahamnya seaduhai gimana pun, ini beresiko buat kita investasi. Nah, lalu kemudian yang kedua, kita lihat rasio keuangannya, ya Mbak, ya. Nah, kita lihat rasio keuangan, ini ada banyak sebenarnya, cuman saya karena waktu 10 menit lagi gitu ya, jadi ada, iya dong, kalau ini kelamaan takut yang mau buka nggak sempat beli makanan nih Mbak.
Oke, jadi ada mungkin secara garis besar ada 6 ya untuk menilai perusahaan ini under value atau enggak. Nah, kalau biasanya nih yang dipakai oleh investor kebanyakan yang pertama adalah EPS EPS. ya. Jadi earning per share, laba per lembar saham. Jadi menilai perusahaan itu bagus atau enggak, kinerjanya mantap atau enggak, itu pertama lihat EPS-nya, earning per share. Jadi semakin tinggi earning per share-nya, maka laba yang dihasilkan oleh si perusahaan itu semakin tinggi. Nah ini biasanya juga kan dijadikan indikator pembagian dividen juga ya Mbak ya, EPS ini. Nah, jadi semakin tinggi EPS semakin bagus kinerja perusahaan tersebut, gitu ya. Nah, yang kedua kita lihat market cap-nya, market capitalization ya. Jadi semakin besar market cap, ya market cap ini modal saham lah kalau bahasa sederhananya ya, modal saham. Maka semakin tinggi market cap-nya, istilahnya semakin dipercaya oleh investor ya. Semakin besar sahamnya, semakin susah untuk goreng-goreng saham, seperti itu ya. Semakin aman lah dari yang namanya fluktuasi yang iya, karena kalau ini kan banyak yang nyangkut itu kan biasanya market cap-nya kecil ya Mbak ya. Kadang market cap-nya cuman apa istilahnya 100 M gitu ya. Jadi kalau ada orang Indonesia yang punya kekayaan 100 M itu gampang banget tuh dimainin gitu ya. Jadi market cap carilah yang minimal 500 miliar ya, 500 M ke atas. Semakin tinggi pokoknya semakin bagus gitu ya. And then kita lihat yang namanya NPM ya, net profit margin. Jadi mudah-mudahan sobat sekalian masih nyimpan catatannya ya. Jadi sambil nulis, terus sambil diingat aja nggak apa-apa. NPM, net profit margin ya. Jadi NPM ini istilahnya laba bersih per total sales ya, total penjualannya. Jadi gini Mbak Friska, saya dulu pernah dagang mie pelangi gitu ya. Waktu saya dulu masih mahasiswa, dagang mie pelangi itu bikin mie yang dari wortel, dari sayur-sayuran seperti itu ya. Nah itu saya untung omset saya, total omset saya waktu itu sekitar 5 juta ya, awal-awal kecil-kecilan lah gitu ya. Omset saya 5 juta. Tapi setelah saya kurang-kurangin total biaya, terus saya bayar gaji chef saya, gaji karyawan gitu ya, ternyata yang saya dapat teman-teman itu cuma 100.000. Jadi kalau ditanya sama teman saya, baik, lu untung berapa? 5 juta. Wih gila, buset, tinggi banget untung lu gitu ya. Tapi ternyata laba bersih saya cuma 100.000. Nah, ini indikasi bahwa NPM-nya kecil. Jadi NPM saya adalah 100.000 dibagi 5 juta. Itu kan kecil banget gitu ya. Jadi semakin kecil NPM, maka semakin gak efektif perusahaan itu melakukan penjualan. Nah, untuk itu teman-teman carilah NPM perusahaan yang tinggi, karena kalau dia tinggi, maka perusahaannya efektif dalam melakukan penjualan, seperti itu. Oke, itu dia bagus atau enggaknya kita lihat dari EPS dan NPM ya, teman-teman ya. Nah, and then juga yang nggak kalah pentingnya kita lihat ROE, Return on Equity. Oke, ROE ya. Jadi return on equity ya, ini teman-teman adalah imbal hasil dari total ekuitas perusahaan. Jadi indikasi bahwa perusahaan manajemennya ini bagus atau enggak ya, mengelola ekuitasnya menjadi laba, itu kita lihat dari ROE-nya. Semakin tinggi ROE, maka semakin bagus manajemennya untuk mengenerate laba. Seperti itu Mbak. Kalau ROE-nya rendah, misalnya kadang sering saya ditanya Mbak, ROE perusahaan yang bagus itu berapa persen? Nah, kalau saya biasanya membandingkan dengan deposito. Kalau deposito saya bisa dapat 6%, saya investasi di saham nyari yang minimal 2 kalinya. 12. Atau 3 kalinya. 12 atau 18% gitu ya. Karena kalau sama dengan deposito, ngapain saya invest di saham? Ya, deg-degannya dapat, tapi masa keuntungannya sama gitu loh, sama di bank gitu ya. Capek doang gitu kan yang didapat. Oke, nah itu dia ya. Jadi bagus atau enggaknya lihat itu. Nah, terakhir nih Mbak, lihat PER dan PBV. Ya. Jadi saham itu dinilai murah atau enggak, itu dinilai dari PE ratio-nya, price to earning ratio. Jadi harga dibanding dengan EPS. Nah, ini bisa juga teman-teman lihat di aplikasinya ya, aplikasi tradingnya. Jadi semakin rendah PER-nya, ini biasanya saya bandingkan dengan PER IHSG, Mbak.
IHSG kita kan PE ratio-nya bulan Maret lalu kan sekitar 13,5 ya. Jadi kalau ada saham kita yang PER-nya di bawah itu, berarti lebih murah daripada rata-rata saham yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, jadi lihat dari PER-nya tadi, saham itu murah atau enggak, jangan lihat dari harga sahamnya. Karena bisa aja kan ada stock split gitu ya. Jadi mending lihat dari PE ratio-nya, seberapa besar ya market menghargai laba perusahaan tersebut. Jadi dicari yang di bawah PER dari IHSG, di bawah 13,5 gitu. Nah, memang sih agak susah ya dapatnya ya. Nah, kemudian PBV, Mbak Fris ya. PBV ini apa ya istilahnya nilai intrinsik ya, sorry, nilai intrinsik. Jadi contoh nih, saya analoginya gini Mbak, saya punya spidol misalnya, saya punya spidol gitu ya, saya jual di teman-teman harganya 10.000, saya beli dari toko itu 20.000, saya beli 20.000, saya jual 10.000, ini murah nggak kira-kira? Murah. Murah lah. Artinya PBV-nya 10.000 dibagi 20.000. Nah, jadi 0,5 kan murah. Nah, tapi kalau misal saya beli spidolnya 20.000, saya jual ke teman-teman 40.000, maka ini kan kemahalan, lebih mahal 2 kali lipat dari harga wajar yang ada di toko gitu ya. Maka PBV-nya adalah 40.000 bagi 20.000. So, PBV-nya sama dengan 2. Nah, kesimpulannya, kalau ingin cari perusahaan yang under value, lihat PBV-nya di bawah 1 ya. Kalau di bawah 1 berarti itu under value banget lah. Itu barang istilahnya tambang emas yang belum ketahuan orang gitu ya. Tapi ingat teman-teman, tapi perlu dicatat teman-teman, kita nggak bisa lihat dari satu indikator saja ya. Betul. Jadi PBV-nya di bawah 1 bukan berarti dia bagus. Kita harus lihat tadi indikator yang EPS, NPM, ROE ya. Karena bisa saja PBV-nya murah karena dia murahan. Ya. Contoh nih Mbak Friska, kalau saya tanya, kira-kira Mbak Friska pengen beli nggak rumah yang di dekatnya Lumpur Lapindo? Walaupun kalau dijual harganya 50 juta, mau nggak? Nggak. Tipe 48. Kenapa Mbak? Alasannya kira-kira kenapa? Risikonya lebih besar sepertinya terkena lumpur. Nah, jadi dia murah karena memang murahan ya. Jadi saham seperti itu teman-teman. Jadi ada yang PBV-nya dan PER-nya murah karena memang dia murahan. So, untuk mencari yang saham yang murah dengan kualitas yang bagus, perhatikan tadi beberapa indikator. Ini kan kalau nyari barang murah tapi murahan sudah biasa. Nyari barang bagus tapi mahal udah biasa. Yang nggak biasa nih Mbak, nyari barang yang bagus harganya murah. Nah, itu. Ya, ini yang bagus banget nih. Nah, teman-teman harus memadukan beberapa indikator yang tadi. Sip. Dan yang terakhir sebagai penutup mungkin dari analisa fundamental kita ada DER, debt to equity ratio. Ya, jadi istilahnya utangnya si perusahaannya itu, si emitennya itu. Semakin tinggi DER-nya, maka semakin banyak utangnya ya. Jadi perbandingan antara utang terhadap modalnya dia. Nah, ini kalau misalnya mau cari aman, biasanya carilah yang DER-nya di bawah 2. Jadi utangnya itu nggak lebih dari 2 kali lipat dari modal si perusahaannya. Kenapa indikatornya 2? Karena kalau sudah lebih dari 2, ini agak beresiko ya Mbak ya. Takut jangan sampai nih perusahaan gagal bayar, nggak mau mampu bayar utang gitu ya. Ini kan beberapa emiten kan dulu ada ya Mbak ya. Yang emiten yang 1.000 umat dulu kan juga ada yang kasusnya DER-nya terlalu tinggi gitu ya. Nah, jadi perhatikan DER-nya teman-teman. Jangan sampai DER-nya sampai 10 kali lipat. Waduh, ini istilahnya kayak apa ya? Tinggi. Ya, spekulasi gitu ya. Nah, seperti itu. Mungkin itu Mbak 3 analisa yang bisa kita perhatikan di analisa fundamental. Oke? Keren banget nih, dikupas dalam bahasa yang sederhana dan padat. Aku yakin banyak teman-teman yang lagi nyatet tadi sekalian, Mas. Oke, Mas, ini jawabin beberapa pertanyaan ya, 15 menit ini kita jawabin pertanyaan sekalian. Mas Bayu nanti mau ngasih pertanyaan buat Doorpress. Oke, ini ada yang nanya, sebentar, aku pilihin.
Mana nih? Nah, ini ada yang nanya contoh saham defensif di LQ45 apa yang bagus untuk invest jangka panjang? Mungkin industrinya kali mungkin kalau nggak spesifik sahamnya, Mas Bayu. Oke, saham defensif di LQ45 yang bagus untuk investasi jangka panjang. Wah, ini kayaknya rekomendasi ya. Eh, Aduh, jadi mungkin ini gimana ya jawabnya ya? yang defensif mungkin. Oke, jadi teman-teman ya, karena kita orang bursa sebenarnya ada kode etik ya, nggak bisa ngasih rekomendasi saham gitu. Nah mungkin kalau Mbak Friska nanti Anda japri Mbak Friska nanti beliau bisa ngasih rekomendasi nih. Tapi kalau saya cuma bisa ngasih gambaran aja, saham-saham yang defensif saat ini di tengah pandemi saat ini itu adalah saham-saham tadi consumer goods ya. Kemudian saham telekomunikasi, teman-teman bisa lihat ya semenjak zaman PSBB ya, zaman WFH ini, saya biasanya cuma beli paket kuota sebulan itu cuma sekali, ini bisa sampai 3 kali loh ya. Jadi yang untung siapa ya, perusahaan telekomunikasi Betul. tersebut ya. Contoh ada Telkom ya, ada XL. Nah ini sesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, kalau untuk jangka panjang ya defensif kembali lagi tadi saham consumer goods ya. Misal obat-obatan itu masuk juga ya, kemudian juga makanan ya, Betul. snack, kemudian juga ada kayak kebutuhan hidup kita sehari-hari ya seperti sabun, sampo dan sebagainya. Ya. Karena kenapa saya bilang ini defensif? Ya tadi balik lagi mau ada krisis atau enggak orang tetap makan, orang tetap mandi ya. Nggak mungkin dong tiba-tiba terjadi krisis ekonomi Anda mogok mandi, kan nggak mungkin. Atau Anda mogok makan, iya kan? Benar. Oke, kita Oke. pertanyaan di komen ya Mas ya. Tadi banyak juga seperti yang udah nulis di komen. Ya teman-teman silahkan bisa drop pertanyaan di kolom komentar. Nanti Mas Bay juga bakal kasih pertanyaan biar dapat 20.000 pulsa, lumayan nih. Oke, ini saya boleh nanya nggak? Nanya rekomendasi teman-teman ya seputar fundamental aja, tidak untuk rekomendasi saham. Mana ya, sebentar. Oh, ini ada yang mungkin perlu minta diluruskan nih. Investasi saham dalam Islam itu sebenarnya dibolehkan atau tidak, Mas Bayu? Ini masih ada yang ragu juga sampai detik ini. Oke, baik. Jadi teman-teman, pasar modal syariah ini sudah diatur di Fatwa DSN MUI nomor 40 tahun 2003 ya. Kemudian ada juga Fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 itu mengatur tentang perdagangan ekuitas atau saham secara syariah ya. Jadi sudah ada sebenarnya produk pasar modal syariah, ada namanya daftar efek syariah, ada juga sistem syariahnya namanya Syariah Online Trading System. Nah, yang menentukan saham-saham ini syariah atau enggak itu adalah OJK ya. OJK menentukan saham itu syariah atau enggak berdasarkan pertimbangan dan masukan dari DSN MUI, teman-teman. Jadi ingat teman-teman, yang memfatwakan adalah orang MUI. Orang MUI ini banyak, mereka bermusyawarah, bukan 1-2 orang. Tapi ada orang yang ahli di bidang keuangan, ada ahli di bidang pajak, ahli di bidang ini, di bidang agama. Itu ngumpul dalam satu forum namanya DSN MUI. Dan mereka belajar agama teman-teman itu nggak 1 hari 2 hari dari YouTube atau Mbah Google ya. Jadi para ulama ini ya, kita kan dalam Islam istilahnya ya ulama ini pewarisnya para nabi, karena memang nggak macam-macam ilmu mereka ini, yang nggak seperti kita, nggak seperti saya yang tadi cuman baca di Google 1-2 dalil gitu tiba-tiba memfatwakan gitu kan. Ini kan wah, nggak relevan banget. Jadi teman-teman percaya deh, karena MUI sudah memfatwakan. Jadi sama contohnya nih Mbak, analoginya PSBB. Di Tangerang PSBB nggak Mbak? Sama, PSBB juga, Mas. PSBB ya. Nah, yang memfatwakan bahwa ibadah di rumah kan MUI. Nah, tiba-tiba ada orang yang bilang, wah saya lebih takut Allah daripada takut corona. Saya mending datang sholat Jumat atau datang di masjid berjemaah, misalnya taraweh. Padahal yang memfatwakan di rumah aja, itu bukan orang abal-abal teman-teman. Itu ulama yang belajar di Saudi, di Mesir ya, di Madinah, di Mekah.
mereka ini belajar punya ilmunya masing-masing dan nggak sehari dua hari mereka mempelajarinya. Jadi mereka lebih tahu lah agama daripada kita gitu ya. Jadi kita tinggal ngikut aja sebenarnya. Nah, kemudian teman-teman tadi pasar modal syariah ya itu juga lebih nyaman sebenarnya. Kenapa lebih nyaman? Karena tadi emitennya itu utangnya sedikit ya, utangnya di bawah 45%, pendapatan non halalnya di bawah 10% ya. Ini ada lagi yang nanya nih Mbak, kan kok 10% ya? Kan kalau air misalnya dicampur dengan alkohol gitu ya, walaupun setetes aja alkoholnya katanya haram. Oke, ini saya menyampaikan aja ya, bukan saya yang berfatwa ya, karena saya kan bukan bagiannya gitu. Saya cuma menyampaikan apa kata orang DSN MUI. Jadi karena air dan alkohol itu ibaratnya adalah makanan dan minuman. Kalau sudah tercampur itu nggak bisa dipisah lagi. Sedangkan kalau keuangan ya, termasuk saham, itu bisa dipisah. Jadi makanya 10% itu hasil dari ijtima para ulama kita di DSN MUI, 10%. Jadi kalau di Malaysia kan 5%, di kita 10%. Ini ijtima aja, ijtima ulama gitu ya. Dan juga lebih nyaman karena barang-barang yang dia perdagangkan itu barang-barang yang sudah halal ya. Jadi istilahnya dan juga kita nggak bisa yang namanya meminjam efek Mbak. Jadi jual beli saham itu harus pakai saham apa yang kita punya, beli saham itu harus apa yang kita punya duitnya. Nah kalau di konvensional itu kita bisa namanya trading margin ya, kita bisa margin trading, minjem duit dari si AB-nya. Nah kalau masalahnya kalau kita nggak mampu bayar gimana? Itu kan kena bunga ya. Kena bunga. Jadi hidupnya nggak tenang loh. Orang yang utang ini hidupnya kurang tenang gitu ya. Tapi kalau Anda bisa memanage utang dengan baik, monggo silahkan. Tapi kalau Anda bukan tipikal orang yang nggak mampu memanage utang, sebaiknya mending invest di saham syariah. Ya, menggunakan sistem syariah online trading system. Jadi apa yang kita punya, itu yang kita transaksikan. Betul, betul. Nah, tadi ada pertanyaan bagus juga, Mas, masih terkait analisa makro dan global. Tadi ada di komen, sempat ke scroll, dia nanya gimana pengaruh situasi global seperti perekonomian yang di US atau China, yang saat ini kita tahu mereka dua negara superpower yang saat ini masih, ya kita tahu ekonominya sedang drop juga. Itu pengaruhnya ke Indonesia sendiri khususnya IHSG gimana itu Mas dari sisi fundamentalnya? Karena kan kita lihat makro, otomatis juga lihat global juga. Betul. Baik, ya ini kita disyokkan juga ya dengan berita minus di China ya, itu sampai minus 6%. Kemudian yang bikin kita shock juga di Amerika juga ekonominya sangat melambat ya, menurun drastis. Bahkan di sana banyak pengangguran yang tiap minggu tuh bisa nambah 10.000 orang ya pengangguran di sana. Nah ini istilahnya saat-saat yang cukup berat buat seluruh dunia, bukan cuma China dan Amerika aja, tapi juga bagi Indonesia. Nah kalau pertumbuhan ekonomi China atau Tiongkok menurun, maka imbasnya juga ke kita teman-teman. Karena Tiongkok ini kan kalau bisa kita katakan sepertiga produksi itu ada di China. Apa sih yang nggak diproduksi di China? Coba sebutkan. Handphone di sana. Ini sejadah aja ya, sejadah yang saya pakai buat sholat itu made in China loh. Jadi sepertiga barang yang diproduksi di dunia itu di Tiongkok. Nah kalau Tiongkok ekonominya melemah, maka kita juga barang-barang yang bisa kita pakai itu juga akan menurun nanti jumlahnya. Dan kemudian juga Tiongkok kan salah satu mitra dagang dari Indonesia. Batu bara kita banyak kita ekspor ke sana. Nah, kalau dia ekonominya menurun, maka ekspor kita juga nantinya akan menurun seperti itu. Nah, Amerika juga sama. Kita banyak sekali mitra dagang bilateral dengan Amerika. Ya, kalau Amerika juga anjlok ya pertumbuhan ekonominya, maka istilahnya investor asing yang tadinya banyak dari Amerika ke Indonesia ini bakalan narik dananya ke sana. Ya, jadi istilahnya orang Amerika yang ada di sana ya mending gue beli hand sanitizer daripada invest saham. Ini analogi sederhana gitu ya. Analogi sederhana gitu ya. Nah, jadi dampaknya tentu ya membuat juga ekonomi kita melemah. Kalau dua negara adidaya ini juga melemah. Nah, saran kami teman-teman, baiknya Anda berinvestasi saham ya, tapi nyicil.
Jangan tiba-tiba Anda punya gajian nih, misal gajian dapat duit 8 juta gitu ya, langsung dipakai 100% beli saham gitu. Nah ini nggak sehat juga, Iya, ya nggak sehat juga. benar-benar. Jadi pakailah dana yang betul-betul nganggur, ya dana yang nganggur. Jadi dicicil teman-teman. Kalaupun ada saham yang diskon, segera beli ya, dicicil, average down. Karena nanti ekonomi kita insya Allah setelah pandemi ini, ekonomi kita akan diprediksi melambung tinggi. Karena terjun bebas nanti juga kalau sudah baikan akan ini ya menanjak tajam seperti itu. Ini seperti kasus tahun 2008 dan 2009 yang lalu. Oke, betul-betul Mas. Setuju banget nih Mas. Oke Mas, gantian Oke, mungkin Mas Bayu kita ngasih yang souvenir ya. tadi ya boleh Surprise ya. kiranya teman-teman siap-siap dengarkan dengan baik pertanyaan Mas Bayu. Nanti tiga orang ya Mas ya, tiga orang 3 orang. terpilih bakal dikirimin pulsa 20.000. Lumayan ya, dari belajar dapet pulsa lagi. Oke, jadi apa? Pertanyaan pertama ini jangan lihat dari nominalnya ya teman-teman. Ini asik-asikan aja ya. Jadi biar belajar kita have fun gitu. Nanti Nah, yang pertanyaan dari Mas Bayu ya, yang milih ininya. nanti dari Mbak Friska boleh juga ya, satu ya. Oke. Oke. Dari saya dulu mungkin. Oke. Nah, pertanyaannya sebutkan tadi ada berapa indikator dalam melakukan analisa fundamental. Nah, ayo yang tadi dengerin dari awal. Jumlahnya aja, nggak usah disebutin ya, jumlahnya aja. Teman-teman sebutin, ayo. Ayo. Ketik angka doang masa lama. tiga. 6, salah. 3 ya, jadi ini Herda_27 ya. Nanti tolong bagi yang menang nanti Japri ya DM ke IDX_Bengkulu. Nanti tolong disertakan nomor handphonenya, akan kita kirimkan pulsanya. Oke, yang ini ya. Oke. IS07 ya. Herda_27. Mana ya? 27. Herda ya. Ada Herda_27 ya. Tolong nanti di DM ya IDX_Bengkulu. Oh, oke. Baik. Pertanyaan kedua. Pertanyaan berikutnya. Oke, Mbak Friska, monggo Mbak Friska, silahkan. Dari Mbak Friska nih pertanyaannya. Dari Mas Bayu aja semua, nggak apa-apa Mas. Oh, dari saya aja. Oke, ini apa? Sebutkan ya. Apa ya? Kota madya yang berada di Provinsi Bengkulu. Oke. Iya, ini yang tahu orang-orang Bengkulu. Nama kotanya Provinsi Bengkulu apa nih? Ini gampang banget pertanyaannya, Mbak. Ya. Oke, yang belajar IPS ya, monggo silahkan dijawab. Iya, silahkan dijawab. Oke. Oh, Peru, ada yang jawab Peru gitu ya. Oke, ini yang benar jawabannya adalah Sipperk 2 ya. Sipperk 2, jawabannya adalah Kota Bengkulu. Oke, jadi Provinsi Bengkulu, kotanya juga Kota Bengkulu namanya. Ya. Oke, benar ya. Selamat, nanti tolong DM ke IDX_Bengkulu ya. Oh ya. Nah, pertanyaan ketiga. Pertanyaan terakhir ya. Seru sebutkan dua saja ya, dua saja dalam melakukan analisa makroekonomi ya, indikatornya apa aja? Sebutkan dua aja. Makro ya, makro jangan sampai kebalik makro ya. Tadi sebutkan dua aja. Dua aja. Makro jangan sampai terbalik dengan perusahaan. Sedang mikir. Oke, stop. Bengkulu udah lewat tadi ya, jangan dijawab lagi. Oke. Ini makroekonomi guys, bukan analisa laporan keuangan ya. Kan pada kebalik. Kalau IPS, ROE itu analisa perusahaannya. Oke, ini yang benar. Ignatius_Rian ya. Ignatius_Rian. Jawabannya inflasi dan PDB ya, benar banget. Oke, selamat ya. Silahkan yang tadi pada menang langsung DM ke IDX_Bengkulu. Bener ya, Mas Bayu ya? Yes, betul. Oke. Udah pas nih, jam 5.15. Baik.
saatnya Mince kembali masak ke dapur. Dan Mas Bayu juga siap-siap mungkin mau beli takjil. Udah dicariin Ara ya. Hai Ara, apa kabar? Aranya mana nih? Nongol dong. Oke, Oke, terima sip. kasih banyak Mas Bayu, ilmunya luar biasa. Sama-sama Mbak Friska, ya, Nanti sama-sama. kita save Semoga bermanfaat. jam, jadi teman-teman yang lain bisa nonton. Buat Mas Bayu, terima kasih. Salam buat keluarga di Bengkulu. Stay safe ya Mas Bayu ya. Tuh, Om Bayu, dadah Om Sama-sama Mbak Bayu. Friska. Dadah Om Bayu. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.